Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transfer masuk dan transfer keluar. Kedua istilah ini sering digunakan dalam akuntansi untuk mencatat perpindahan uang dari satu rekening ke rekening lain yang masih berbeda dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang sama. Nah, memahami transfer masuk dan transfer keluar ini sangatlah penting karena dapat membuat dan membantu perusahaan mencatat arus kas dengan lebih akurat dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan. Nah, kita mulai dari transfer masuk. Transfer masuk itu adalah transaksi yang terjadi ketika sejumlah dana diterima oleh suatu rekening atau kas dari rekening lain. Dalam pencatatan akuntansi itu, transfer masuk menunjukkan bahwa rekening tujuan mengalami penambahan saldo. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua rekening bank. Perusahaan memindahkan dana sebesar 10 juta dari rekening bank A ke rekening bank B. Pada rekening bank B, transaksi tersebut dicatat sebagai transfer masuk karena dana diterima oleh rekening tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, kemudian masuk pada transfer keluar. Transfer keluar yaitu transaksi yang terjadi ketika sejumlah dana yang dikirim atau dipindahkan dari suatu rekening ke rekening lain. Dalam pencatatan akuntansi itu, transfer keluar menunjukkan bahwa saldo pada rekening asal berkurang. Menggunakan contoh sebelumnya, ketika dana 10 juta dipindahkan dari rekening bank A ke rekening bank B, maka pada rekening bank A transaksi tersebut dicatat sebagai transfer keluar. Karakteristik transfer keluar itu, yang pertama ada mengurangi saldo pada rekening pengirim, dana dipindahkan ke rekening lain dan tidak dianggap sebagai beban perusahaan karena hanya perpindahan dana. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat dari transfer masuk dan transfer keluar. Yang pertama ada manfaat dari transfer masuk. Yang pertama mempermudah penerimaan dana tanpa harus bertemu langsung dengan pengirim. Dengan transfer masuk, seorang dapat menerima uang dari pihak lain tanpa harus datang ke lokasi yang sama. Misalnya, orang tua dapat mengirimkan uang kepada anak yang sedang kuliah di kota lain hanya melalui layanan perbankan. Yang kedua ada dana dapat diterima dengan cepat dan aman. Proses transfer itu pada umumnya berlangsung dalam hitungan menit, bahkan beberapa detik untuk bank tertentu. Selain itu, dana langsung masuk ke rekening penerima sehingga resiko kehilangan uang menjadi lebih kecil dibandingkan penerimaan uang tunai. Yang ketiga ada mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Karena uang disimpan dalam rekening bank, penerima tidak hanya perlu membawa uang tunai dengan jumlah besar. Hal ini dapat mengurangi resiko pencurian, kehilangan, atau kerusakan. Yang kemudian ada manfaat dari transfer keluar. Yang pertama mempercepat proses pembayaran dan pengiriman dana. Transfer keluar itu memungkinkan seseorang mengirim uang kepada pihak lain dengan cepat tanpa harus menyerahkan uang secara langsung. Contohnya, pembayaran kepada pemasok atau penjualan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua ada menghemat waktu karena transaksi dapat dilakukan secara elektronik. Saat ini transfer dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau aplikasi perbankan lainnya. Penggunaan tidak perlu datang ke kantor bank sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga ada mempermudah kegiatan bisnis dan pertanaman. Dalam usaha dunia bisnis, transfer keluar digunakan untuk membayar bahan baku, gaji karyawan, maupun kewajiban lain. Proses pembayarannya itu cepat. Nah, itulah penjelasan materi dari kami tentang transfer masuk dan transfer keluar. Selanjutnya silakan menyaksikan video kami. Siang Ibu. Iya. Ini Pak.
Jadi saya kan cuma mengirimkan uang ke rekening saya, tapi bank yang dia pakai beda dengan bank saya. Itu bagaimana caranya? Jadi ada hal yang namanya saya ingin di dalam perbankan itu bisa dari bank BRI transfer ke bank BNI. Jadi mungkin lebih jelasnya saya bisa arahkan ke Teleng. Ini nomor antriannya. Nanti tunggu panggilan dari Teleng. Jadi Bu, dulu Bu untuk Nomor antrian 103. Selamat siang Ibu, dengan saya Telen Hawa, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, saya ini melakukan transfer keluar dari bank BRI ke bank BNI. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengisi formulirnya dulu. Baik, saya proses dulu ya Ibu. Baik, saya konfirmasi ulang Ibu, apakah bank videonya atas nama Bapak Nanda Sumanto? Iya Bu. Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya akan proses tanda Ibu. Baik, Ibu, transfernya sudah berhasil dan ini bukti transfernya. Apakah masih ada yang bisa saya bantu lagi? Oh, sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Bu. Halo, assalamualaikum Pak Nandar. Ya, waalaikumsalam. Pak, saya sudah mengirimkan uangnya. Nanti Bapak bisa cek ke bank BNI-nya Bapak. Nanti bukti transaksinya saya akan cek. Oh iya baik. Nanti saya akan cek ke bank BNI. Oh iya Pak. Nanti kalau misalnya uangnya belum terkirim, nanti Bapak konfirmasi ya ke saya. Oh iya nanti saya konfirmasi lewat via WhatsApp. Ya, oke Pak. Iya. Siang. Saya mau ngecek nih uang yang masuk dari pihak bank sebelah, tapi pakai buku apa nggak bisa? bisa. Baik Pak, mari saya antarkan ke Teleng langsung. Silakan duduk dulu sambil menunggu antrian Bapak dipanggil. Oh iya, makasih. Nomor antrian 72. Iya siang. Ini saya mau ngecek uang yang dikirim dari pihak bank sebelah ya. Apakah bisa ngecek pakai buku? Ini mau sekalian cetak. Iya bisa. Ini ada nama Bapak Nanda Sumanto. Baik, sudah selesai. Ini uangnya sudah masuk dan itu juga Terima kasih. kalian bisa bantu lagi. Mungkin nanti saya tahu ada kesalahan. Saya kembali lagi. Iya Pak, terima kasih Iya, Pak. sama-sama.